Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan tokoh penjaga keutuhan bangsa. Yang pertama, Ida Anak Agun Get Agung. Pada masa awal kemerdekaan, Ina Anak Agun Get Agung menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur atau NIT. Ida Anak Agung Get Agung bersedia menjabat posisi penting dalam pemerintahan NIT karena ia ingin melemahkan negara boneka bentukan Belanda tersebut dari dalam. Ia bersama teman-temannya dalam Beachcombs Federal Affair atau BVO pun berusaha memperjuangkan bersatunya NIT dengan ke dalam NKRI. Pada masa 1948, Ida Anak Agun Get Agung turut berperan dalam mengadakan pertemuan musyawarah federal guna menghadapi konferensi meja bundar. Selain itu, aktif memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ida Anak Agung Get Agung diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1955 sampai 1956. Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia, Ida Anak Agung Get Agung pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia pada tahun 1951 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis pada tahun 1953. Yang kedua yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan Rajanya Yogyakarta Hadiningrat yang dinobatkan pada 18 Maret tahun 1940. Pada September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan dari Republik Indonesia. Sejak awal masa kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah kemerdekaan. Sultan Hamengkubuwono memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagai contoh, Sultan Hamengkubuwono memberikan bantuan logistik dan perlindungan dari kesatuan-kesatuan TNI ketika Perang Kemerdekaan berlangsung. Sikap pro-Indonesia tersebut kembali ditunjukkan ketika terjadi agresi militer Belanda. Pada masa itu Sri Sultan Hamengkubuwono bersedia memberikan jaminan keamanan atas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono juga pernah menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja seluruh Jawa pasca agresi militer II. Belanda berusaha mempengaruhi Sri Sultan Hamengkubuwono agar mendukung upaya Belanda menghancurkan Indonesia. Akan tetapi, dengan semangat nasionalisme, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tetap berdiri di belakang Republik Indonesia dan menolak disintegrasi Yogyakarta dari Indonesia. Yang ketiga, Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan Raja Kerajaan Siak Indrapura Riau. Ia dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak. Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta. Ia menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Dukungan Sultan Syarif Qasim II terhadap pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan cara menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak
Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga mengibarkan bendera merah putih di Istana Kesultanan Siak dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk turut memihak Republik Indonesia. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II aktif menyuplai bahan makanan dan kembali menyumbangkan hartanya untuk perjuangan pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Belanda menawari Sultan Syarif Qasim II menjadi Sultan Boneka Belanda, tetapi ia menolak dengan tegas dan tanpa memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Ya, sekian dari saya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.